Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahru Roji dari Studi Prodi Ilmu Komunikasi atau Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 1 Subang dengan nomor pokok E1A 2000044. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi yang ditulis oleh Dr. Ujang Carda SH, MH, MIP, MAP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi ini lanjut bab 1 tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Di sini ada dua pilihan guys. Ada tujuan pendidikan Pancasila dan rumus Pancasila. Kita ke tujuan pendidikan Pancasila dulu ya. Tujuan Pancasila: 1. Tujuan nasional, tujuan pendidikan nasional, tujuan penyelenggaraan pendidikan. Dan di sebelah ini ada rumusan Pancasila secara etimologis, ada rumusan Pancasila secara terminologis, dan ada rumusan Pancasila secara historis. Lanjut ke bab 2, memahami sejarah Pancasila sebagai lambang-lambang negara. Sejarah lambang negara. Lambang negara pertama kali dipakai pada sidang kabinet RIS pada 11 Februari 1950. Kemudian pada 15 Februari 1950 diperkenalkan pada pertama kalinya di Hotel Des Indes, Jakarta agar rakyat Indonesia semangat yang kuat untuk Ibu Pertiwi dari penjajah. Kita beralih ke tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Di sini ada 5 ya guys. 1 ada Pancasila pra kemerdekaan, ada Pancasila era kemerdekaan, ada Pancasila era Orde Lama, ada Pancasila era reformasi, dan ada juga terakhir ini ada Pancasila era Orde Baru. Kita lanjut ke bab 3 guys. Tentang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Oke, di sini ada 2 rangkuman yang saya rangkum ya guys. Menurut KBBI sendiri, pengertian filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang sebab usul dan hukumnya. Poin kedua, Pancasila diangkat dari pandangan hidup yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia, yang kemudian pandangan hidup ini dirumuskan secara cerdas oleh para pendiri bangsa dan diangkat sebagai kehidupan bernegara. Lanjut bab 4 guys. Memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Bab ini membahas bagaimana Pancasila berperan menjadi fundamental bagi bangsa dan negara. Nilai atau value sendiri termasuk kajian filsafat, yaitu nilai aksiologi, theory of value. Oke, kita lanjut ke poin kedua guys. Dalam hubungannya dengan pengertian ini, maka Pancasila tergolong nilai kerohanian yang di dalamnya tergantung nilai lainnya secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, vital, dan estensis atau etis maupun nilai religius. Bab 5, memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. 1. Muatan sila ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, Allah, Allah Sang Pencipta segala yang ada, semua makhluk. Yang Maha Esa berarti yang Maha Tunggal, tidak ada sekutu esa dalam zatnya, dalam sifatnya, esa dalam perbuatannya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian dalam keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta dan isinya. Lanjut ke bab 6, memahami Pancasila sebagai ideologis bangsa dan negara. Istilah ideologis berasal dari kata idea yang berarti gagasan.
Pancasila sebagai suatu ideologi bangsa dan bernegara Indonesia, maka suatu hasil dan pemikiran seseorang beda atau kelompok dari nilai leluhur dan budaya. Bab 7. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Ada sejarah demokrasi. Apa itu sejarah demokrasi? Konsep demokrasi semua lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani kuno pada abad ke-6 sebelum Masehi. Dari periode 1966 sampai 1998, pada periode ini demokrasi Pancasila mengandung sistem konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Bab 8. Memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Ada pengertian HAM dan ada HAM dalam Pancasila. Kita baca dulu yang pengertian HAM, guys. Istilah HAM diperkenalkan oleh Roosevelt yang dirumuskan pada tahun 1948 sebagai pengganti Right of Man. HAM merupakan hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan bersifat abadi yang tergantung dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. HAM dalam Pancasila. 1. HAM dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. 2. HAM dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. HAM dalam sila persatuan Indonesia. 4. HAM dalam sila kelima kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. HAM adalah sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut bab 9. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, maksudnya adalah Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan Indonesia sehingga terciptanya sistem ketenaga kerjaan Indonesia yang terstruktur dalam kehidupan masyarakat. Lanjut bab terakhir, guys. Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pancasila sebagai paradigma pembangun. 1. Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek. Pancasila sebagai paradigma pembangun politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan kehidupan beragama. Pancasila sebagai paradigma reformasi. 1. Gerakan reformasi dan ideologi Pancasila. Pancasila sebagai dasar cita-cita reformasi. Pancasila sebagai paradigma reformasi politik, Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi. Oke guys, jadi kesimpulannya dalam video ini atau penjelasan ini, mari kita dengarkan atau kita bisa simpulkan. Dalam buku ini berbicara mengenai pendidikan Pancasila, pembahasan tentang ini orientasi sejarah pendidikan Pancasila yang mengandung berbagai aspek-aspek yang mengenai Pancasila secara terstruktur dan teratur untuk mengatur ketatanegaraan Nusantara. Oke, terima kasih guys. Demikian resume buku ini yang saya buat untuk mata kuliah Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.